Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, datangkanlah kepada jiwa kami taqwanya, bersihkanlah dia, sucikanlah dia, karena Engkau yang terbaik yang mampu mensucikannya. Engkaulah pelindungnya dan pemiliknya. Allahumma anta ja'alal Qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa husni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, jadikanlah Quran yang agung ini penyejuk hatiku, penerang dadaku, pelipur kesedihanku, dan pengusir kegalauan serta kegelisahanku. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan bahaya hidup yang selalu ada, baik itu merupakan ujian atau teguran ataupun azab. Karena dunia ini makanul bala, makanul ibtila, tempat ujian. Dunia ini tempat berbagai macam keresahan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan bahkan terhimpun dalam kehidupan di dunia ini. Dan penyebab di antara penyebab munculnya ketakutan, kerusakan itu yang kita sering bahas adalah jauhnya manusia dari Al-Quranul Karim. Maka sebagai upaya kita untuk memperkuat selalu dan tidak pernah berhenti, kita meningkatkan kualitas dan intensitas hubungan kita dengan Al-Quran. Kita dengarkan beberapa ayat yang akan mudah-mudahan selalu menggugah kita bersama untuk selalu semakin dekat dan mengajak sebanyak-banyak orang untuk selalu dekat dengan Al-Quranul Karim. Yang kita rasakan sekarang yang pertama adalah fakta rapuhnya bangunan umat Islam. Gampang dipecah belah, karena memang sudah terpecah belah. Ya Rahman Ar-Rahim. Yang skala besar yang kita rasakan adalah peristiwa pembantaian, pemberangusan manusia di Gaza. Itu maaf, kita tidak pingin dan tidak boleh ya membahas Gaza karena ada kejadian yang dahsyat. Tidak. Selama saudara kita terjajah, kita harus selalu merasakannya, dalam arti peduli dengannya, sebagai wujud dari pengamalan kita kepada Al-Quran atau dekatnya kita dengan Al-Quran. Bahkan bukti bahwa kita ini menjadikan Quran sebagai panduan hidup kita satu-satunya, dengan selalu merasakan, kata Rasulullah, demam ya. Jadi muslim itu ibarat satu tubuh kan, kal jasadil wahid. Yang paling ujung kalau kita jalan terantuk jempol kaki kita, apa langsung terjadi? Aduh di sini kok, aduh di sini, padahal yang sakit di ujung gitu kan. Kalau dia agak parah bisa bikin kita demam. Apalagi yang ada penyakit tetanus misalnya.
Mengerikan jemaah sekalian. Padahal ujung kecil itu yang kena terantuk dengan batu dan terluka. Itu Rasulullah menggambarkan seperti itu. Ini satu ayat yang ya kita tidak menuduh ya, kita sedang berusaha untuk mengamalkannya, tapi banyak yang melupakannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Astagfirullahaladzim. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Semuanya tanpa terkecuali. Wala tafarraqu, dan jangan kalian terpecah belah. Ingat dengan nikmat Allah yang kalian pernah terima ketika kalian dulu bermusuh-musuhan. Nah, ini yang ditegaskan, bermusuh-musuhan. Kemudian Allah satukan hati kalian, maka jadilah kalian karena nikmat Allah ikhwana, bersaudara. Satu ayat di surah Ali Imran ini, ayat yang ke-103, kalau kita hindari, naudzubillahi min dzalik, ini yang terasa sekarang jemaah sekalian. Satu ayat ini jemaah sekalian. Jadi Allah meminta kita untuk berpegang teguh kepada tali Allah. Tali Allah di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana kata Rasulullah, bahwa Quran itu tali, seolah-olah seperti tali yang menjulur dari langit ke dunia. Gitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Persoalannya adalah ketika manusia tidak berpegang teguh kepada tali ini, gampang bercerai-berai. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah. Padahal dengan sangat bijak Allah mengatakan, ingat loh, kalian sudah merasakannya. Dulu kalian bermusuh-musuhan. Ketika Islam belum menaungi Jazirah Arab, apa yang terjadi? Teman sekalian, di kota Mekah saja yang berbanyak suku dan kabilah, apa yang terjadi teman sekalian? Kita tahu kaum imperialis saja, masih ingat ya, kaum penjajah itu tidak nengok, tidak noleh Jazirah Arab. Udah kering, sedikit-sedikit saling bunuh. Mengerikan jemaah sekalian. Bahkan calon mantu yang laris adalah calon mantu yang sudah berapa kali berkelahi dan menang. Wah, itu mantu yang laris itu ya, berapa kali kelahi atau ikut perang dan menang. Itu yang laris tuh. Bisa bayangkan coba kondisi seperti itu jemaah sekalian. Dan itu sejarah sudah terjadi kan? Nah, dengan Al-Qur'an fa'allafa baina qulubikum, Allah
menyatukan hati kalian, melembutkan hati kalian, ya. Al-ta'lif itu lembut, sehingga dengan kelembutan ini tidak gampang bermusuhan. Dan Allah katakan, dengan kelembutan hati kalian karena Al-Quran, maka jadilah kalian karena nikmat Allah, binikmatihi ikhwana, bersaudara. Ya Rahmanur Rahim, indah sekali. Rasulullah menekankan, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ini yang kita rasakan sekarang jemaah sekalian. Umat kita gampang terpecah belah karena memang standar pegangan hidupnya untuk yang satu ini ditinggalkan. Katakanlah, maaf ya, seluruh isi Al-Quran kita amalkan semuanya, katakan semuanya, wah luar biasa dah, zakat, dakwah, berkorban untuk yang saudaranya, terserah ya, apapun bentuknya, tapi satu ayat ini ditinggalkan, bahaya kaum muslimin. Apalagi sudah akidah nggak jelas, nggak bisa baca Quran, enggan memahami Al-Quran, mencurigai dai yang lain. Bahkan yang kita lihat, dai yang merasa paling sahih ilmunya merendahkan dai lain. Bahkan baru berpendapat sudah merasa paling benar, dengan bukan hanya itu, dengan merendahkan kelompok lain. Itu bukan ulama, itu bukan ustadz. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Bahasa-bahasa yang tidak menunjukkan persaudaraan. Ikhwana. Gimana? Tabiah orang bersaudara, jemaah sekalian? Gimana coba? Bahkan kita rasakan, walaupun salah, saya bela. Sama begitunya nih saudara, jemaah sekalian. Sekarang dibalik, nggak salah disalah-salahkan, ya kan? Difitnah. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Bahkan ya Allah, nyawa mereka melayang tanpa arti. Sudah dibunuh, disalahkan yang dibunuh, yang terbunuh. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Ya Rahmanur Rahim. Nah, kita memotret ini bukan kita ingin menunjukkan kesalahan dan menyalah-nyalahkan, tidak sama sekali. Kita prihatin gitu. Walaupun kita juga berproses, kita bukan yang terbaik. Cuma kita belajar prihatin sehingga rasa ini kita rasakan untuk diri dan keluarga kita, misalnya diri dengan jamaah kita. Ikhwanan, sudahkah kita merasa bersaudara? Ini bahaya yang dirasakan oleh umat Islam. Ya, apa rasanya jemaah sekalian? Dibedakan dengan tembok. Bom-bom dilihat membunuh saudaranya. Bom itu suaranya keras, ngepul asapnya seperti tidak tahu. Itukah sampai sering dikatakan, tidak perlu menjadi muslim untuk membela Gaza, cukup jadi manusia. Kan begitu jemaah sekalian, apalagi menjadi muslim. Minimal jemaah sekalian, dengan keprihatinan kita bersama, minimal ya, kita tidak pernah berhenti melantunkan doa untuk persatuan kaum muslimin, agar Gaza betul-betul mendapat pembelaan yang pantas. Ya Rahmanur Rahim. Tuh bayangkan jemaah sekalian, negara yang mengelilingi Palestina itu muslim semua. Nah, kita prihatin sekarang, kita berdoa semoga Allah mengampuni mereka dan mendapat hidayah. Walaupun kita bersyukur kepada Allah dalam arti perlawanan saudara kita
itu tetap menggugah keimanan timbul di hati kita kepada Al-Quranul Karim. Dan saya yakin negara lain ada yang diam-diam membantu mereka, pasti. Persenjataannya tidak pernah habis, setahun lebih, ya Allah. Padahal daerah sebesar kecamatan. Alhamdulillah ya Allah. Jadi ini fakta jemaah sekalian ya. Jangan berhenti berdoa buat saudara kita di Palestina, di Gaza. Sekarang ditambah Suriah. Terang-terangan kan Israel Zionis langsung ngebom, terang-terangan kan jemaah sekalian. Ya Allah ya Rabbi Karim. Minimal doa kita. Dan kalau di Muhammadiyah ada apa? Lajismu. Mudah-mudahan masih ada terus setiap saat penghiburan dana untuk membantu saudara kita di Palestina. Jangan berhenti jemaah sekalian sampai merdeka. Karena masalahnya adalah kita sedang membuktikan iman kita. Sehingga Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Indah sekali hidup ini bersama Al-Quran ya. Orang mukmin itu. Jadi terutama kita yang selalu peduli dengan tauhid, misalnya kayak dengan imam yang sahih harus. Tapi ingat, Islam bukan hanya konsep, bukan hanya pemahaman, bukan hanya sahihnya, tapi bukti. Kalau iman kuat, kita merasa bersaudara. Walaupun yang lain nggak nganggap kita saudara, tapi kita timbul rasa bersaudara. Itu iman yang sahih. Kata Allah sendiri, innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang punya iman itu merasa bersaudara dengan yang beriman jemaah sekalian. Allahu Akbar. Astagfirullah. Kalau kita selama ini cuma bisa berdoa untuk kesatuan dan kemerdekaan Gaza dan sekitarnya. Ya Rahman-Rahim. Coba kita lantunkan terus ya, ini cara mengobati hati kita. Kita lantunkan terus surah Ali Imran 103 ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan seterusnya. Kita lantunkan untuk menjaga, menguatkan iman kita dan persaudaraan kita jemaah sekalian berbahagia. Ya Allah ya Rabbi Karim. Yang namanya bersaudara jemaah sekalian, ya tadi kesatuan yang ada tadi kan, sampai salah pun yang dia saudaraku saya bela, sampai begitunya. Tapi kita tidak seperti itu. Maka mari jemaah sekalian, kita timbulkan rasa belas kasih dan perhatian dengan sesama muslim, minimal dengan doa, minimal itu jemaah sekalian. Udah, jangan sampai tidak ada doa buat saudara kita yang terzolimi dan terjajah. Astagfirullahaladzim. Dan tolong dicatat, ketika kita banyak mendoakan orang lain, hakikatnya kita sedang mendoakan diri sendiri. Indah sekali. Tidak ada istilahnya enak yang didoakan terus, dibantu terus. Apa balasannya? Apa sikapnya? Jangan lupa, hidup ini adalah hidup kita ini ada dalam ruang lingkup pantulan. Pantul memantul. Jemaah sekalian, sama sekali tidak berkurang dari kebaikan kita kepada siapapun. Ikhwana, apalagi bersaudara, nggak hitung-hitungan. Mulai kakak yang baik, wes peduli dengan adik-adiknya, wah tanpa diminta, wah luar biasa. Itu saudara. Apalagi dia menjerit-jerit di depan kita. Taruhlah dia di balik tembok menjerit-jerit, wah kita resah, minta tolong dia menjerit-jerit.
Gimana saya dibom? Bukan hanya bukan dibacok, dibom. Ya Allah ya Rabbi Karim. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Memang rasa bersaudara adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahmanir-Rahim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hadis untuk memperkuat usaha kita selalu dekat dengan Al-Quranul Karim, tidak ingin menjauh sama sekali meskipun satu ayat. Abshiru, abshiru. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dalam as-sahihnya nomor 122. Bergembiralah kalian dan tetap bergembira. Abshiru, abshiru. Alaysa antashhaduna alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Kenapa gembira? Bukankah kalian sudah bersyahadat, bersaksi tiada ada ilah selain Allah dan aku adalah Rasul Allah? Qalu na'am. Para sahabat menjawab, ya. Jadi Rasulullah meminta kita abshiru, abshiru, bergembiralah dan terus bergembira. Ini menarik mas sekalian. Gimana kalau ada saudara kita yang sedang sedih? Jadi siapapun yang sudah bersyahadat itu harus bergembira. Ya Rahmanir-Rahim. Coba itu cuma sekalian bahasa Rasulullah ya. Gimana saudara kita yang menangis, yang menderita, yang teriak minta tolong? Kita ini sudah bersyahadat. Hati dengan mereka kita sama-sama beriman. Ikhwana. Ya Allah, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Terus qala, Rasulullah melanjutkan ucapannya. Fa inna hadzal Qur'an sababun tarafuhu biyadillahi. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah tali yang agung dari Allah, ujungnya di tangan Allah. Wa tarfuhu biaidikum, dan ujungnya di tangan-tanganmu. Fatamassaku bih. Tuh, pegang teguh tali Allah, pegang teguh Al-Quran. Apa itu pegang teguh jemaah sekalian? Mau lepas? Tidak mau, ya kan? Artinya juga ada suasana, ada kondisi yang membuat kita hampir melepaskan Al-Quran. Ya Allah, ya. Fa innakum lan tadillu walan tahliku ba'dahu abadan. Ini bahasanya untuk berjamaah ya. Maka sungguh kalian semua ini tidak akan tersesat dan tidak akan dihancurkan atau dibinasakan. Jadi ciri kaum mukminin yang enggak tersesat dan tidak dibinasakan itu kalau dia berpegang Al-Quran. Tapi apa yang terjadi? Gampang sekali kaum muslimin dibinasakan. Ma'asyiral muslimin, ya Allah. Kita bayangkan saudara kita di Palestina, di Gaza jemaah sekalian. Nah seperti itu maksudnya. Jangan sampai binasa saudaramu itu. Jangan sampai gampang dibunuh. Pembersihan etnis, genocide. Jangan sampai terjadi menimpa saudaramu, kan begitu. Ya Rahmanir-Rahim. Walan tahliku ba'dahu abada. Kamu tidak akan hancur, dibinasakan kalau sudah berpegang teguh pada Al-Quran. Kalau tidak,
ya itu yang terjadi, halakah, kehancuran, binasanya sebagian kaum muslimin di hadapan saudaranya sendiri. Ini yang perlu kita rasakan jemaah sekalian. Ya Rahman Rahim. Ya Allah, ya Rabbi Karim, kita hanya bisa melihat mereka, ya Allah. Maaf, mungkin yang suka buka Facebook itu paling banyak dan TikTok juga ada, ya, juga YouTube, semuanya ada sekarang. Bagaimana maaf ya, kehancuran Gaza dengan bom-bom itu. Aduh, ya Allah, Rabbi Karim. Jadi ini bukti maha benarnya Allah ketika manusia melupakan ayat Allah satu saja, itu yang terjadi jemaah sekalian. Nyambung dengan dampak bahaya yang kedua. Kenapa kok gampang kaum muslimin cerai-berai dan bahkan dibinasakan? Kuntum khaira ummah. Nih, di situ jemaah sekalian. Kalian ini umat terbaik. Coba. Ini hebat ini kaum mukminin ini ya. Kalian ini umat terbaik. Ukhrijat linnas. Kalian itu ditampilkan di hadapan orang banyak. Ini gambaran hidup orang-orang mukmin yang khairu ummah, selalu tampil di masyarakat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tolong diingat ini jemaah sekalian. Kita hidupkan ini jemaah sekalian. Karena kalian ketika silaturahim, bicara-bicara, ada nilai ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat kejahatan, kemungkaran. Satu disebut oleh Allah. Dan satu ini, nah itulah yang nampaknya sedang tenggelam. Tapi gak cukup itu, wa tu'minuna billah, dan kalian selalu memperkuat iman kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain berdakwah, dia juga memperkuat dirinya, membina imannya jemaah sekalian. Tolong diingat lagi jemaah sekalian. Kita ini diangkat derajatnya oleh Allah karena kita menjadi mukmin yang selalu menjaga iman dan selalu bersuara untuk kebenaran. Al-Quran mencegah orang berbuat jahat. Tampil di hadapan umat, berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing jemaah sekalian. Ya Allah, ya Rabbi Karim, ya Rahman, ya Rahim. Nah, jemaah sekalian, saya minta maaf. Jadi seperti sekarang ini saya live TikTok misalnya. Kita sapa yang di rumah dulu, ya. Ini ada imbasnya dengan dakwah internasional, bisa orang lihat kita dari ujung sana jemaah sekalian. Saya berbahasa Indonesia, bisa dilihat terjemahannya. Ya kan gitu ya, translate-nya ada. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian ya, duduk di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayat tentang ukhuwah, saya bacakan. Dakwah kita jemaah sekalian di rumah jemaah sekalian. Subhanallah, ini alat yang mempermudah kita. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Bahkan yang nonton di media ini lebih banyak daripada yang hadir. Alhamdulillah, semoga pahalanya makin banyak ya kan. Jadi yang di rumah tolong sebarkan dakwah Islam ini dengan Anda menyebarkan channel ini misalnya, itu pahala menyebarkan. Udah saya sebarkan channelnya Ustaz Selamat Jun Pancor misalnya, ya kan, pahala dapatnya jemaah sekalian, dakwah.
dengan kemampuan kita masing-masing tadi. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah. Jadi umat ini akan berwibawa kalau gerakan dakwah ini betul-betul semarak, mas sekalian. Dakwah Quran. Kita lanjut lagi kan? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sudah jelas kata baginda Rasulullah menekankan hadis ini. Sebaik-baik kalian, hei jamaah al-hidayah, kan begitu ya? Man ta'allamal apa? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang rajin mengkaji Quran dan dia mengajarkannya lagi. Ya Allah ya Rabbi Karim. Jadi kemuliaan kita ini bersama Al-Quran, mas sekalian. Ya Rahman Ar-Rahim, ya Allah ya Rabbi Karim. Jadi umat Islam ini akan selalu direndahkan ketika misalnya kalau dia sebuah negara tidak kelihatan nilai dakwahnya, menunjukkan kebenaran dan keadilan, misalnya bahasa-bahasa itu nggak kelihatan, maka akan redup kemuliaannya, karena kebenaran dan keadilan itu ajaran Islam. Dulu berbuat adillah kalian, Allahu Akbar. Antar kaum muslimin kita harus adil. Ini jelas dia kafir, dia Zionis, membunuh saudara kita, mana keadilannya? Aqrabu littaqwa, bersikap adil itu dekatnya kepada takwa. Allahu Akbar. Allah mempertegas di surah Ali Imran ayat 39. Berapa ini? Ya, 139. Wa antumu a'launa in kuntum mu'minin. Kalianlah yang paling tinggi kalau kalian benar-benar beriman. Termasuk mengimani surah Ali Imran 103. Allahu Akbar. Nah, ini kan kita bicara umat, jemaah sekalian. Maka umat terkecil itu adalah di rumah. Mari sebagai ayah, sebagai anak, sebagai saudara, mari kita tunjukkan innamal mu'minuna ikhwah. Skala masjid, ya di masjid. Ya, berbeda-beda latar belakang, tetap menjunjung persaudaraan, ikhwah. Saling menghargai, saling menjaga, saling menutupi aib. Saling menasehati, saling mendoakan. Ya Rahman ya Rahim. Akhirnya jemaah sekalian bahagia, saya tutup dengan sebuah hadis Rasulullah SAW. Bagaimana umat ini akan selalu dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran saja. Hadis riwayat Muslim nomor 817. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sungguh Allah itu akan selalu mengangkat derajat satu kaum dengan landasan kitab Al-Qur'anul Karim. Wa yad'u bihi akharin, dan juga menghina kaum yang lain, ukurannya juga Al-Qur'anul Karim. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya tetap berusaha memperkuat hubungan kita dengan Al-Quranul Karim semakin sempurna, dan melebarkan semangat ini kepada saudara kita, kepada teman-teman kita. Dengan semangat apa tadi? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dengan berbagai sarana yang kita punya dan kemampuan kita masing-masing, ya Mas sekali. Mudah-mudahan Allah selalu mengampuni kelemahan dan kealfaan kita yang masih belum sempurna, dan insya Allah sedang menuju kepada kesempurnaan.
dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan sebagaimana niat kita. Kita ingin menjadi sahabat Al-Quran, kita menjadi ahlul Quran. Semangatnya ahlullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.